Halo semuanya, selamat datang di YouTuber Sampingan. Video kali ini kita akan bahas topik yang lagi hangat, yaitu kenaikan PPN yang sempat direncanakan menjadi 12% di Indonesia. Kita juga bakal lihat bagaimana ini bisa mempengaruhi layanan digital seperti Google dan juga dampaknya ke kita sebagai konten kreator YouTube. Jadi simak video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang kita bayar setiap kali kita beli barang atau jasa. Nah, sejak tahun 2022, tarif PPN Indonesia itu udah mulai naik secara bertahap. Pertama dari 10% ke 11% dan direncanakan akan naik lagi menjadi 12% pada Januari 2025. Kenaikan ini bagian dari kebijakan besar pemerintah melalui UU HPP alias Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya apa? Untuk memperkuat pendapatan negara dan memperbaiki sistem perpajakan kita. Tapi kenaikan ini juga ternyata nggak berlaku secara menyeluruh loh. Kementerian Keuangan menyatakan kalau tarif PPN 12% itu cuma dikenakan untuk barang-barang mewah. Sementara layanan digital seperti Google tetap menggunakan tarif 11%. Sebagai pengguna Google, mungkin kamu juga sempat mendapatkan email ya dari Google di awal tahun. Di situ mereka bilang kalau PPN digital termasuk Google Ads bakal naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tapi nggak lama setelah itu Google kembali mengirimkan email susulan yang isinya klarifikasi dari Kementerian Keuangan yang bilang kalau kenaikan 12% ini nggak berlaku untuk layanan digital biasa. Jadi Google membalikkan PPN menjadi 11% mulai minggu pertama Januari 2025. Artinya kalau kamu pakai Google Ads buat promosi atau layanan digital lainnya nggak ada perubahan besar yang perlu kamu khawatirkan. Semua tetap seperti biasanya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, gimana dampaknya buat kita sebagai kreator YouTube? Kabar ini punya dua sisi. Yang pertama dari sisi biaya operasional. Kalau kamu pakai layanan Google Ads untuk promosi channel atau konten, kabar ini merupakan kabar yang baik karena tarif PPN-nya tetap 11%, jadi biaya yang kamu keluarkan itu tidak bertambah. Yang kedua dari sisi pendapatan kreator. Jangan lupa ada sisi lain yang harus kita perhatikan. PPN juga berlaku pada produk dan jasa digital yang mungkin relevan buat kita, seperti tools editing, lisensi musik, atau software pendukung channel kita. Jadi meskipun layanan Google tetap 11%, kenaikan tarif PPN di sektor lain bisa mempengaruhi biaya produksi konten secara keseluruhan. Dan kalau PPN 12% itu jadi naik, di masa depan bisa saja platform seperti YouTube akan mengkaji ulang potongan pendapatan untuk menyesuaikan kebijakan pajak. Jadi penting banget buat kita paham soal aturan ini dan selalu cek update terbaru. Buat kamu para kreator, ini waktunya lebih bijak dalam mengelola pendapatan dan biaya operasional. Selalu cek invoice dari platform atau layanan yang kamu pakai. Jangan lupa siapkan juga dana cadangan kalau ada perubahan pajak di masa yang akan datang. Kalau kamu punya bisnis atau penghasilan besar dari YouTube, mungkin sudah saatnya berkonsultasi ke ahli pajak. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan atau peraturan yang akan mengganggu pendapatan kita dari YouTube. Jadi itulah gambaran soal kenaikan PPN 12% dan bagaimana dampaknya kepada layanan digital seperti Google, serta kita sebagai kreator YouTube. Kabar baiknya untuk saat ini layanan Google tetap berada di tarif 11%. Jadi kita nggak perlu khawatir soal kenaikan biaya di awal tahun ini. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga merasa kenaikan PPN ini bakal berdampak besar ke industri kreatif? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya kalau suka dengan video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di video selanjutnya.